Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dinamika gerak lurus, terutama mengenai hukum 1, 2, 3 Newton, kemudian ada macam-macam gaya, dan salah satu soal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Pengertian gaya ini sudah dipelajari sejak SMP, yaitu sebuah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Kemudian macam-macam gaya ada banyak sekali, ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh, kemudian ada gaya gesek, gaya normal, berat, gaya tegangan tali, dan lain-lain. Poin di sini yang saya tekankan adalah mengenai gaya gesek. Gaya gesek ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Jadi ada gaya gesek statis dirumuskan Fs sama dengan mu s kali n. Fs sama dengan mu s kali n. Ini untuk gaya gesek statis, dimana Fs nya ini adalah gaya gesek statisnya, mu s itu koefisien gesek statis, n adalah gaya normal. Kemudian ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis Fk disingkat Fk mu k kali n. Jadi ini gaya gesek kinetis sama dengan koefisien gesek kinetis dikalikan dengan n. Gaya gesek statis otomatis gaya gesek yang terjadi saat benda masih dalam keadaan diam. Sedangkan kalau gaya gesek kinetis, gaya gesek yang terjadi saat benda dalam keadaan bergerak. Nilai mu s itu selalu lebih besar daripada mu k. Inilah yang menyebabkan kalau kita mendorong suatu benda, almari misalnya, pada awalnya itu terasa berat, tapi kalau sudah berjalan terasa lebih ringan. Atau misalnya dorong mobil, itu pas awal berhenti itu berat, tapi kalau sudah menggelinding itu terasa lebih ringan. Itu disebabkan karena koefisien gesek antara ban mobil dengan aspal, yang koefisien gesek statisnya itu lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Kemudian ada gaya normal ya di sini. Gaya normal itu gaya yang diberikan oleh bidang sentuh, bidang yang disentuh benda tegak lurus terhadap bidangnya. Maksud saya gini, kalau misalnya ada sebuah balok terletak pada sebuah lantai datar, maka gaya normalnya ini gaya yang tegak lurus dengan lantainya tadi. Tegak lurus, ini tegak lurus dengan lantai. Ini yang disebut dengan gaya normal. Jadi ini nariknya dari bawah ya. Jadi kalau masih banyak yang melakukan kesalahan narik dari tengah atau pusat balok ini, itu salah, karena gaya normal itu gaya yang diberikan oleh bidang sentuhnya tadi, tegak lurus. Begitu juga kalau bidangnya miring. Bidang miring berarti ini baloknya, nah ini tegak lurus dengan bidangnya ini ke sana. Ini yang disebut dengan gaya normal, nariknya dari alasnya, ini gaya normal. Kemudian bagaimana gaya gesek? Gaya gesek digambar dengan mengambil, kalau misalnya geraknya ke kanan, ini misalnya ke arah gerak ya, ini ke arah kanan, maka gaya gesek ditarik dari gaya normal tadi di paling bawah, di dasar tadi antara balok dengan lantai tadi, ditarik ke arah kiri. Ini berhimpit sebenarnya gambarnya ya. Nah ini misalnya gaya gesek statis misalnya.
Begitu juga dengan yang ini, kalau arahnya turun ke bawah berarti gaya geseknya kebalikannya kan, ditarik dari sini. Nah ini misalnya gaya gesek kinetis, misalnya di arahnya berlawanan dengan arah gerak, dan nariknya anak panah ini dari gaya normal tadi. Kemudian ada juga gaya berat ya. Gaya berat berarti setiap benda itu dia mempunyai berat karena dia ditarik oleh gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, gaya berat ini diperoleh dari pusat massa. Jadi ini kalau kita silang, tengah-tengahnya di sini. Nah, berarti dari tengah ini kita tarik ke bawah, kemudian simbolnya adalah W. Ini gaya berat. Jadi kalau gaya berat tadi mulai dari tengah atau pusat massa dari si benda itu, tapi kalau gaya normal dia ditarik dari bidang sentuhnya. Selain itu ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali berarti digambar pada tali ya, dengan dua arah. Gaya normal sudah, gaya berat sudah, gaya gesek sudah. Nah, kita sekarang ke hukum 1, 2, 3 Newton. Hukum 1 Newton itu menyatakan bahwa jika total gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika benda tadi mula-mula diam, maka hasilnya benda tadi akan tetap diam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, jika benda tadi mula-mula bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kalau awalnya diam, dia akan tetap diam. Kalau bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi misalnya kalau kita sedang berkendara dengan sepeda motor dengan kecepatan tetap, misalnya kita melaju pada kecepatan 40 km per jam, berarti selama kita bergerak dengan kecepatan tetap itu, gaya gesekan antara roda dengan aspal itu sama nilainya dengan gaya dorong motor kita. Jadi kalau di total sigma F nya jadi 0. Contoh lain, misalnya ini kalau kita sedang naik motor atau naik bus, kemudian direm mendadak, badan kita akan terdorong ke depan. Atau kalau bisnya mengegas mendadak, kita akan terdorong ke belakang. Maka hukum 1 Newton ini juga dikenal sebagai hukum kelembaman. Kemudian ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, besarnya A atau percepatan itu sebanding dengan total gaya yang bekerja pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan massa benda itu sendiri. Jadi kalau sigma F nya semakin besar, maka A nya semakin besar. Kalau M nya makin besar, A nya makin kecil. Kemudian hukum 3 Newton itu jika F aksi nilainya akan sama dengan min F reaksi. Ini maksudnya, contohnya misalnya kalau kita memukul meja dengan gaya 10 Newton misalnya, maka meja tadi akan memberikan gaya reaksi sebesar 10 Newton juga ke tangan kita.
Jadi nilainya itu sama, cuma arahnya berlawanan. Jadi ini menurut saya yang penting pada materi dinamika gerak lurus. Kita coba satu soal yang berkaitan dengan materi ini. Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Sebuah balok masa 10 kg diam di atas lantai datar. Jadi ada sebuah balok masanya 10 kg, kita gambar di sini ya. Ada sebuah balok masa 10 kg diam. Jadi mula-mula dia diam. Koefisien gesek statisnya itu 0,4, sedangkan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,3. Ini sesuai ya, soalnya dengan teorinya tadi sesuai. Dan pertanyaannya adalah tentukan gaya gesekan. Jadi tentukan gaya geseknya, misalnya saya simbolkan Fg. Jika ada 3 keadaan ini ya. Yang pertama adalah jika gaya yang diberikan adalah 0 Newton. Yang kedua, gayanya 20 Newton. Yang ketiga, gayanya 42 Newton. Jadi ini ada balok di atas lantai datar, kasar karena ada koefisien gesekannya, mula-mula diam, kemudian diberi gaya 0 Newton. Pertama-tama kita gambar gaya beratnya dulu. Ini W-nya. W. Oh ya, gaya berat tadi rumusnya adalah massa kali gravitasi ya. Saya tadi lupa menjelaskan di sini. Berarti seandainya gravitasinya adalah 10, karena ini tidak diketahui, berarti gravitasi dianggap 10, maka W-nya nilainya adalah 100 Newton. Kemudian gaya normal kita gambar dari alasnya ini, lantainya ini. Ini gaya normal. Kemudian kita anggap gaya gesekannya ke arah sini ya. Kita gambarkan dengan pulpen hitam. Ini F, saya tulis F saja karena nanti kita menjelaskan 3 macam. Kemudian gaya gesek diambil dari sini, tarik ke sini. Ini gaya gesek. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini karena kita sudah mendapatkan W 100 Newton ke arah bawah, kemudian N-nya ke arah atas, sedangkan tidak ada pergerakan ke atas maupun ke bawah, berarti gaya normal N itu besarnya sama dengan gaya berat. Jadi yang arahnya berlawanan dengan N itu siapa? Oh, W. Berarti nilainya N sama dengan W, sama dengan 100 Newton. Nah, dari sini berarti kalau kita hitung gaya gesek statisnya dan gaya gesek kinetisnya sudah bisa ketemu ya. Jadi misalnya kita hitung dulu Fs berarti kan mu Sn, mu S nya 0,4 dikalikan 100 Newton. Jadi nilai gaya gesek statisnya 40 Newton. Nah, sedangkan si Fk nya mu k kali N berarti 0,3 kali 100, berarti ketemunya adalah 30 Newton. Nah, pertanyaannya apakah gaya geseknya itu besarnya ini dan ini atau bukan? Jika gayanya
F1 0, F2 20 dan F3 nya 42. Nah, kita logika dulu. Kalau benda tadi beratnya 10 kilo, masanya 10 kilo, beratnya ketemu 100 Newton, kita dorong dengan gaya 0 Newton, berarti ini tidak didorong ya, berarti maka benda tadi akan tetap diam karena cuma didorong 0 Newton, atau ini tidak didorong, berarti benda kan akan tetap diam. Kalau F1 sama dengan 0 Newton, berarti benda akan tetap diam. Kesimpulannya pasti benda akan tetap diam. Nah, apakah kalau benda diam gaya geseknya sebesar gaya gesek statis ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi F geseknya tidak sama dengan F statis. Jadi walaupun ini ada rumus, tetapi fisika itu sebenarnya pemahaman, bukan rumus ya. Tidak hanya rumus, tapi juga perlu pemahaman. Kenapa tidak sama dengan gaya gesek statis? Karena kalau kita masukkan gaya gesek ini sama dengan gaya gesek statis, berarti nilainya kan 40 ke arah kiri ini, yang biru ini. Sedangkan F-nya ini 0 ke arah kanan. Maka sigma F-nya tidak mungkin sama dengan 0, tetapi sama dengan minus 40. Nah, padahal tadi syarat benda diam itu sigma F-nya adalah 0. Nah, supaya sigma F-nya 0, bagaimana? Maka gaya gesek ini nilainya sama dengan gaya dorongnya itu sendiri. Jika gaya dorongnya nilainya lebih kecil daripada Fs. Jadi untuk keadaan gaya dorongnya lebih kecil daripada gaya gesek statis, maka gaya gesek ini nilainya sama dengan gaya dorongnya. Nah, berarti untuk yang F2 bagaimana? F2 kita lihat ini, F2 20 Newton. Sedangkan gaya gesek statisnya adalah 40 Newton. Artinya kalau kita ingin menggerakkan si balok tadi, minimal dorongan awalnya adalah 40 Newton, baru dia akan bergerak. Padahal ini cuma 20 Newton. Jadi F2 20 Newton. Ini benda masih diam atau bergerak? Jawabannya tentu saja dia masih diam, karena gayanya kurang dari 40. Nah, kalau gaya geseknya ini kita anggap nilainya 40, maka menyalahi hukum 1 Newton tadi. Jadi sigma F-nya tidak akan ketemu 0. Maka Fg sama dengan F2 itu sendiri. Jadi gaya gesek yang terjadi pada kondisi kedua itu sebesar gaya dorongnya itu sendiri. Jadi kalau kita gambarkan, oh Fg-nya 20, F-nya juga 20, maka sigma F-nya 0. Nah, sigma F-nya 0, benda diam akan tetap diam. Jadi sesuai hukum. Walaupun kita punya rumus ini. Nah, barulah yang ketiga, bagaimana kalau didorong dengan 42 Newton? Nah, gaya dorongnya ini lebih besar daripada gaya gesek statis. Maka otomatis benda akan bergerak. F3 berarti 42 Newton, dia akan bergerak. Karena dia lebih besar daripada si Fs. Nah, karena bendanya sudah bergerak, maka gaya gesekan yang terjadi gaya gesekan kinetis. Maka Fg di sini sama dengan Fk, yaitu 30 Newton. Jadi ini adalah pentingnya suatu analisa soal ya dalam. Jadi selain kita hafal rumusnya ini, maka kita juga harus hafal hukumnya ini, karena fisika tidak sekedar rumus tetapi ada teori di situ. Atau bisa disimpulkan, jika F lebih kecil daripada Fs, gaya dorong lebih kecil daripada Fs, maka
gaya gesek sama dengan gaya itu sendiri gitu. Jadi kalau gaya dorong lebih kecil daripada Fs, maka gaya geseknya akan sama dengan gaya dorongnya itu sendiri gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.